Pujo, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ada urgensi begitu Pak untuk subsidi pakan atau juga mungkin subsidi distribusi atau angkut? Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Pujo? Ya, baik, terima kasih Mbak Sinta. Tadi juga disampaikan oleh Pak Heri bahwa kita kan punya harga acuan ya untuk beberapa komoditas pangan, termasuk di sini adalah jagung, telur dan sebagainya. Nah, khusus untuk kita bicara untuk bahan pangan karena tadi memang salah satu faktor utama penyebab kenaikan di biaya produksi di hulu yang menyebabkan kenaikan juga di hilir itu adalah pakan. Nah, kita dengan harga acuan itu pemerintah sudah menetapkan melalui peraturan Kepala Badan Pangan nomor 5 tahun 2022 yang lalu, yang mana harga acuan baik di tingkat produsen maupun harga acuan di tingkat konsumen. Nah, khusus untuk jagung, produsennya adalah petani tanaman pangan atau petani jagung. Tapi konsumennya dianggap adalah peternak. Nah, harga acuan itu sebenarnya saat ini yang sudah ditetapkan adalah Rp5.000. Harapan kita tentunya teman-teman peternak juga inginnya tidak mencapai 5.000. Pokok batasnya adalah 5.000 gitu. Karena sudah ada margin dari petani ke konsumen peternak. Nah, untuk itu pemerintah ketika tadi disampaikan Pak Heri juga untuk kekurangan ketika jagung itu ada sentra produksinya kan banyaknya di luar Jawa, Mbak ya. Nah, sementara di sentra konsumsinya peternak atau pabrik pakan itu ada di Jawa. Ini memang perlu ada distribusi. Makanya tadi juga saya akan sampaikan ketika kita di tingkat hulunya pasca panennya belum memadai, maka yang kita bawa itu banyak air, kadar air tinggi. Nah, harapannya adalah kadar airnya rendah sesuai dengan kebutuhan. Bahkan bisa ditekan lagi kalau untuk sebagai stok. Gitu. Nah, inilah yang harus kita kuatkan. Kemudian bagaimana pemerintah harus intervensi di sana, yaitu bagaimana memindahkan jagung pakan ini dari sentra produksi ke sentra konsumsi. Maka di situ adalah ada biaya transport. Nah, inilah pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Sebelumnya memang dikelola oleh Kementerian Perdagangan ya sejak ada Perpres 66 tahun 2021 dengan pengalihan ke Badan Pangan Nasional dikelola Badan Pangan Nasional. Nah, itu kita lakukan subsidi distribusi jagung ini melalui dana fasilitas distribusi harga dan harga. Nah, kurang lebih mungkin tadi di awal Pak Arief juga mengatakan kurang lebih 1.100 ton yang sudah didistribusikan dengan tentunya ini biaya subsidi kurang lebih 600 sampai 700 rupiah per kilogram. Nah, tidak hanya itu, karena tadi keinginan teman-teman peternak kan yang penting harganya bisa dijangkau. Persoalannya bukan masalah tinggi atau murah dan juga ada aksesnya. Nah, kita juga ada program namanya stabilisasi pasokan dan harga pangan, termasuk jagung di dalamnya. Nah, program SPHP ini sedang berjalan. Nah, juga karena pengalaman beberapa tahun yang lalu, tahun 2021 kita mengalokasikan 30.000 ton, 2022 kurang lebih 50.000 ton, dan tahun 2023 ini kita menggunakan cadangan jagung pemerintah. CCP. Ini sudah ditetapkan mulai Perbadan 13 tahun 2022. Nah, ini harapannya ini cadangan jagung pemerintah itu tadi dipakai paling utamanya adalah untuk pakan. Kurang lebih 300.000 ton. Nah, program ini sedang berjalan tetapi mekanismenya ataupun alur prosesnya ini yang sedang kita rapikan. Saat ini kita masih menunggu data peternak. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Heri 4 sasaran. Data peternak kita mintakan dari daerah dan juga dari asosiasi. Nah, ini setelah data peternak ini nanti baru kita proses sehingga tadi SPAP itu bisa jalan. Artinya SPAP itu tetap harga beli oleh peternak itu adalah harga acuan. Tetapi biaya-biaya misalnya ketingkat kemahalannya atau perbedaan harga atau transportasinya itu yang ditanggung oleh pemerintah. Demikian, Mas.